Saudara, masalah ekonomi kerakyatan dan koperasi masih menjadi agenda debat Capres putaran kedua di bidang ekonomi. Kedua Capres menampilkan visi dan misi terbaik dalam membenahi perekonomian Indonesia di masa mendatang. Ya, dan bagaimanakah aksi koperasi Indonesia ke depannya? Akan dibahas bersama pelaku koperasi yang juga pendiri dan ketua koperasi Tamzis Wonosobo, Saat Soeharto Amjad, dalam dialog yang akan dipandu oleh rekan kami Kenan Judge. Ya, terima kasih Mila dan juga Aldi. Selamat siang saudara, saya Kenan Judge kembali menemani Anda dalam Dialog Indonesia Siang. Saudara, siang hari ini kita akan membahas masalah ekonomi kerakyatan dan koperasi yang menjadi salah satu agenda debat Pilpres kedua di bidang ekonomi kerakyatan. Dan untuk membahas bagaimana sebenarnya potensi perkoperasian Indonesia dan apa saja kendalanya yang saat ini terjadi dalam koperasi, kita akan membahasnya bersama pendiri dan ketua koperasi Tamzis Wonosobo, Bapak Saat Soeharto Amjad. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, Pak, sebagai pelaku koperasi, bagaimana Anda melihat prospek koperasi Indonesia saat ini dan bagaimana prospeknya juga ke depan? Ya, memang ruang gerak koperasi Indonesia ini selama ini, kalau menurut saya kita masih melihat sebagai dalam tahap yang marginal ya. Dia belum berada pada posisi-posisi yang koperasi menempati posisi-posisi pada sektor-sektor yang strategis. Kalau misalnya kita lihat bahwa koperasi sekarang ini, meskipun koperasi produsen dia letaknya cukup besar, akan tetapi maksud saya koperasi konsumsi cukup besar, tetapi dia tidak menempati posisi-posisi yang strategis. Yang seharusnya kita harapkan koperasi lebih kita dorong untuk melakukan produksi. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan ada koperasi produksi dan juga ada koperasi konsumsi. Ya, sebenarnya jenis koperasi sendiri ada berapa sih, Pak? Ada 4 menurut saya. Koperasi itu ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi jasa, dan koperasi keuangan. Baik, dari keempat jenis itu mana yang paling banyak di Indonesia? Sekarang ini masih koperasi konsumen ya. Jumlahnya dia ada 75,68% dari keseluruhan total. Kalau totalnya sendiri, jumlah koperasi di Indonesia berapa sih? Ada 192.000 unit koperasi. 192.000 dan dia mendominasi dengan 75% ya? Iya. Oke, baik ya. Lalu yang Anda maksudkan dengan koperasi konsumsi belum menempati posisi-posisi strategis itu apa saja? Iya, kalau sekarang ini kan koperasi konsumen itu masih kalah ya dibandingkan dengan misalnya retail nasional ya. Yang saya kira ini sebenarnya menurut saya perlu ada penataan yang semacam ini. Ini juga saya kira berkaitan dengan selain dari koperasi konsumen juga berkaitan dengan pasar-pasar tradisional, di mana UMKM, pelaku UMKM kan sangat besar jumlahnya di Indonesia itu. Ada 59 juta usaha mikro yang perannya terhadap PDB juga cukup besar. Kan tetapi ruang ini sekarang ini kan tidak jelas di mana ruang untuk pasar mikro, pasar rakyat, dan di mana untuk retail nasional, sehingga ada semacam kanibal antara pasar tradisional dan juga retail nasional. Nah, peran pasar tradisional dan konsumen, koperasi konsumen ini menjadi semakin lama semakin tergerus gitu. Nah, ini saya kira kita perlu ada political will dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap ini, termasuk kita harus melakukan revitalisasi. Memang ada program revitalisasi terhadap pasar, saya kira, tapi ini perlu kita tingkatkan karena pada kenyataannya di lapangan hal ini belum terlalu luas ya untuk Indonesia. Baik, iya. Itu tadi untuk pasar. Revitalisasi untuk koperasi sendiri kira-kira apakah ada saat ini? Saya kira kalau kita lihat untuk koperasi, saya lebih menitik beratkan yang sekarang belum kelihatan muncul itu adalah bahwa peran koperasi pada produksi dan peran koperasi pada sektor-sektor yang strategis. Kita koperasi ini belum masuk kepada misalnya Minerba misalnya, atau koperasi produksi, yang saya kira hal ini kalau misalnya pada Capres kemarin ada yang menarik itu, ada sekian juta hektar lahan yang rusak akibat, dan ini perlu untuk ditingkatkan produksinya.
Dan saya rindu kemarin kok sayang ini tidak dimasukkan pula mengenai koperasi di dalam hal ini. Oke, baik. Anda tadi menyebutkan ada lahan yang tidak terpakai ya. Itu program itu datang dari kubu mana, dan sebenarnya apa yang Anda harapkan dengan lahan-lahan yang tidak produktif saat itu? Apakah dijadikan lahan produktif kemudian dikelola oleh koperasi? Betul. Dan kira-kira penerapan ini nanti idealnya seperti apa? Kan begini, kalau misalnya dulu zamannya Orde Baru dulu itu kan ada UDKP ya, unit desa kerja pembangunannya. Di tiap luasan hektar tertentu itu ada skala keekonomian di dalam hal untuk produksi. Nah, ini penting kita memetakan apakah misalnya di suatu hutan tertentu dia akan diarahkan untuk pangan apa, akan terjadi diversifikasi tertentu, diversifikasi pangan. Kan tidak semua itu akan menjadi sawah, saya kira ya. Kalau untuk menjadi sawah itu infrastruktur yang perlu dibuat akan sangat besar. Tapi kalau misalnya di mana umbi-umbian dia bisa tumbuh di situ, dia akan bisa menjadi satu diversifikasi pangan yang tinggi, dan tentu luasan kerjanya akan menjadi berbeda dengan pada pertanian dan lain sebagainya. Pada tiap luasan itulah koperasi produksi harusnya ada, dan di situ nanti akan ada resi gudang sebagaimana yang tadi pada pemberitaan Menteri Pertanian menjadikan tentang resi gudang dan lain sebagainya. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang mendorong produktivitas di negeri kita. Kita akan masuk masyarakat MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Kita akan masuk ke persaingan dalam tingkat global. Saya kira produktivitas ini menjadi kata kunci, saya pikir. Baik, ya, Anda tadi juga menyebutkan koperasi belum mengelola minerba dan lain sebagainya. Apakah mungkin koperasi ini bisa mengelola sumber-sumber strategis seperti itu? Ya, kalau saya kira, saya sih melihatnya lebih pada amanat undang-undang, bahwa sebenarnya undang-undang mengamanatkan bahwa negeri ini harus dibangun ekonominya dengan sebagai usaha bersama asas kekeluargaan. Nah, usaha bersama asas kekeluargaan ini sebenarnya dulu ada pada penjelasannya disebutkan bahwa badan hukum yang cocok untuk ini adalah koperasi. Harusnya memang seluruh insan negeri ini adalah anggota koperasi, dan koperasi harusnya menempatkan pada posisi-posisi utama jika berdasarkan amanat undang-undang ya. Iya. Tidak kemudian seolah-olah kalau misalnya kita bentuk sekarang ini, kalau misalnya kita pandang soal koperasi, seolah-olah yang namanya koperasi itu adalah simpan pinjam, koperasi adalah hanya ngurusi hal-hal yang kecil gitu. Maka saya pikir kalau misalnya ke depan ini pada capres-capres ada baiknya juga kalau misalnya nama Kemenkop dan UKM ini tidak di blended jadi satu nih. Kesannya kecil nih soalnya kalau misalnya Kemenkop dan UKM gitu. Tapi kalau misalnya ini langsung dibangun menjadi Kementerian Ekonomi Kerakyatan gitu, saya kira malah lebih luas dan lebih mencakup semuanya ya. Iya. Oke, baik. baik. Itu juga jadi sisi semangat koperasi untuk maju, berkembang, bahkan dia harusnya menjadi sosok guru bagi perekonomian di Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, baik. Saya masih tertarik dan saya masih ingin bertanya mengenai koperasi mengelola minerba. Setahu saya minerba saat ini dikelola oleh sebuah konsesi. Ya. Jika seandainya harus dikelola oleh sebuah koperasi, maka sistemnya di lapangan akan seperti apa? Selama ini kan kita kalau tambang dan sebagainya lebih kemudian masyarakat menerima konsesi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya di dalam masyarakat itu kita mendirikan koperasi di situ, maka masyarakat menjadi pemilik atas unit usaha yang ada di situ, sehingga dia tidak lagi hanya menerima konsesi, tapi dia juga menerima aset reform ya, atau semacam redistribusi pendapatan dari usaha tersebut begitu. Jika seandainya dalam suatu daerah pertambangan ada beberapa koperasi, maka apakah artinya juga dikelola oleh berbagai dikelola oleh dengan beberapa koperasi? Iya tentu, dan di sini kementerian tadi, apakah Kementerian Ekonomi Rakyat atau sebagainya, dia bersifat sebagai regulator ya, pihak yang mengatur tentang hal itu. Ya. Oke, baik. Anda melihat sendiri putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sendiri, seperti apa Anda memandang hal ini? Ya, saya kira saya menyambut baik ya, karena memang koperasi itu adalah suatu usaha bersama. Memang ketika dalam undang-undang yang lalu seolah-olah koperasi itu hanya merupakan badan hukum, dan itu kemudian sebagai satu
yang diamanatkan. Kalau yang undang-undang dulu kan masuknya di dalam pasal mengenai kesejahteraan sosial, yang sekarang menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nafas sosialnya hilang tuh pada waktu undang-undang yang 17 yang kemarin. Tapi kemudian setelah kita kembali kepada undang-undang 25, memang tegas disebutkan di situ bahwa definisi koperasi adalah usaha bersama yang dikelola dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Itu yang pertama di situ. Cuman memang ketika kembali dia ke undang-undang yang 25, tentu undang-undang 25 itu kan tahun 92 kan cukup, dia perlu ada perbaikan-perbaikan tertentu, termasuk dengan meningkatnya sekarang koperasi keuangan yang cukup besar. Tentu ada perlindungan terhadap anggota yang lebih tinggi, dan itu pada undang-undang 25 belum ada. Mungkin nanti perlu diperkuat tuh setidak-tidaknya dengan peraturan pemerintah atau permen tentang menteri tentang hal ini. Kalau bisa secepatnya nih, kalau misalnya memang para legislator yang baru nanti dan juga pemerintah yang baru nanti itu mempunyai kehendak untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan memang betul-betul mempunyai maksud untuk mensejahterakan rakyat, maka undang-undang ini merupakan bagian yang harus diprioritaskan. Undang-undang koperasi itu harus yang baru nanti harus merupakan sesuatu prioritas itu bagi pemerintahan yang baru nanti. Oke, baik. Lalu dari debat Capres-Cawapres yang mengusung ekonomi kerakyatan lalu, kira-kira dari kedua kubu, kira-kira saya yakin pasti ada plus dan minusnya dari masing-masing pihak jika seandainya mereka harus membangun sebuah ekonomi kerakyatan yang baik, khususnya di bidang berkooperasian. Kira-kira dari kedua kubu apa saja plus minusnya menurut Anda? Iya sih, saya termasuk harus melihat ini secara adil ya. Kalau saya lihat misalnya Pak Jokowi memang menyebutkan ini mengenai koperasi dan UMKM di sesi pertamanya. Tetapi beliau kemudian agak langsung masuk kepada dataran implementasi pada penataan pasar dan lain sebagainya. Agak lupa juga beliau menyampaikan mengenai di Solo pernah membuat festival batik Solo misalnya. Padahal satu poin selling yang cukup tinggi, tapi agak lupa mungkin beliau menyampaikan tentang hal ini. Tapi di sisi yang lain, Pak Prabowo unggul dari sisi penyampaian visi dan langkah-langkahnya. Ya. Tapi saya kira dua-duanya aksi kan bagian dari yang lahir dari satu pemikiran. Jadi pasti ada sesuatu pemikiran yang kemudian melahirkan aksi semacam itu. Dan pemikiran itu pasti akan melahirkan satu aksi. Ya saya kira plus minusnya ada di situ. Tapi dua-duanya saya kira mempunyai keunggulan. Dan saya berharap terhadap dua-duanya agak ada sesuatu yang terobosan ini bagi UMK. Karena nampaknya dua-duanya baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi memiliki concern terhadap rakyat yang berbeda lah dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya, apakah Anda yakin keduanya, jika keduanya salah satu dari mereka terpilih nanti, apakah kedua calon ini sama-sama mampu melindungi koperasi dari gilasan sistem ekonomi liberal yang selalu saja memarginalkan koperasi? Itulah yang saya masih agak ini, tapi saya itu lebih berubah harapan kalau saya daripada saya berharapan bahwa kedua capres nanti memang betul-betul menjadikan koperasi itu sebagai suatu pilar ekonomi Indonesia, dan dengan demikian kesejahteraan. Dan saya ingin bahwa kita dengan laju pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, tetapi sayang konsumtif, gitu. Kemudian kita dengan demografi, bonus demografi yang, maka kalau kita memproduktifkan masyarakat kita ini dan dengan jalan koperasi ini, saya yakin pada kelebihan yang diberikan Allah kepada kita berupa bonus demografi, tumbuhnya kelas menengah, itu akan menjadi sesuatu yang berarti bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Ya, baik, sayang sekali Pak Saad, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih atas perbincangannya. Ya, saudara, demikian tadi dialog Indonesia siang kita tentang koperasi dan juga ekonomi kerakyatan. Saya Kenan Jasduriri. Kita kembali ke Aldi dan juga Mila. Selamat siang, sampai jumpa.